Assalamualaikum Pak Kiai, mengenai perbedaan metode ruqyah dan juga hisab ini, apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara hisab dan ruqyah sebetulnya untuk zaman sekarang itu semua kalender atau semua perhitungan, semua penentuan itu diawali dengan hisab semua. Kalau zaman dulu itu kan belum berkembang ilmu hisab, maka hanya ruqyah yang ada. Nah, kalau sekarang semuanya menggunakan diawali dengan perhitungan atau hisab, cuman nanti kemudian ada kelompok yang mencukupkan kepada hisab saja, ada juga yang harus diverifikasi melalui ruqyah. Nah, inilah yang kemudian yang di masyarakat dikenal metode hisab dan ruqyah. Pada dasarnya itu ruqyah juga menggunakan hisab juga. Hisab yang tidak cukup di situ, tapi harus dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Itulah ruqyah. Kalau terbukti kelihatan, maka itu itu baru ditentukan. Nah, sedangkan metode hisab itu sebetulnya hisab ini juga terpecah. Ada hisab yang murni berdasarkan kepada asal ketika maghrib bulan terbenam belakangan, maka itu sudah masuk bulan. Ada yang menggunakan hisab dengan ketentuan kalau posisi hilal dalam ketinggian atau dalam posisi tertentu yang memungkinkan untuk bisa dilihat. Nah, itu namanya imkan ruqyah. Itu juga hisab. Jadi sebetulnya dari hisab itu tidak tunggal. Ada hisab wujudul hilal, ada hisab imkan ruqyah. Gitu. Oke. Ya, Pak Kiai, tapi mungkin bisa dijelaskan mengenai kriteria penentuan hilal sendiri, mengenai elongasi dan juga derajat-derajat yang kemudian menjadi kriteria untuk penentuan hilal ini? Ya, kalau masalah derajat itu semuanya adalah hasil kajian, ya, kajian. Jadi berawal dari pengamatan beberapa tahun yang kemudian dicatat, kemudian yang pada saat berhasil itu dicatat seberapa posisi tingginya, elongasinya, dan umur bulan dari istima atau konjungsi hingga maghrib itu berapa bulan. Nah, kesepakatan yang pernah dibangun di Indonesia dengan negara-negara Mabim tahun 98 itu dengan kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat, kemudian elongasi atau jarak antara bulan dan matahari itu sudutnya sebesar 3 derajat, dan umur atau jeda waktu antara istima atau konjungsi hingga maghrib itu minimal 8 jam. Itu yang selama ini dipegangi oleh Kementerian Agama. Namun demikian, kriteria yang semacam ini dirasa terlalu minim, ya, terlalu minim artinya kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak ada hasil citra yang bisa difoto, ya, melalui data yang seperti itu. Maka kemudian diupayakan untuk ada usulan dengan melalui kriteria atau perbaikan rekomendasi Jakarta tahun 2018 berapa itu dengan menaikkan kriteria ketinggiannya 3 derajat, elongasi 6,4. Nah, ini baru usulan, artinya belum menjadikan sebuah keputusan. Nah, diharapkan nanti supaya tidak ada kesenjangan antara hasil ruqyah dengan teori-teori astronomi modern. Jadi itulah, tapi bagaimanapun yang namanya perubahan kriteria itu harus dilakukan secara hati-hati dan harus ada di backup oleh sebuah kekuasaan atau sebuah otoritas yang dipercaya bersama. Baik. Jadi nggak bisa masing-masing. Baik, Pak.